Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budhiana. Kali ini kita mau belajar tentang listrik dinamis. Nah, untuk yang pertama di sini untuk standar kompetensinya menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi. Untuk kompetensi dasar memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana atau satu loop, mengidentifikasikan penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menggunakan alat ukur listrik. Nah, di sini yang pertama adalah arus listrik. Jadi di sini sudah ada dua, arus listrik AC dan arus listrik DC. Jadi untuk arus listrik AC ini disebut dengan arus bolak-balik karena muatan listrik mengalir dalam dua arah secara bolak-balik. Kalau di sini arus listrik DC biasa disebut dengan arus searah karena muatan listrik ini mengalir hanya dalam satu arah. Nah, ini ada arus listrik dan kuat arus listrik. Pada arus listrik di sini adalah banyaknya muatan yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik tiap satuan waktu. Untuk kuat arus listrik, di sini untuk kuat arus listrik rata-rata itu merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam interval waktu tertentu. Nah, di sini juga sudah disediakan ada alat ukur arus listrik sama alat ukur beda potensial listrik atau tegangan listrik. Pada alat ukur listrik, alat ukur kuat arus listrik ini namanya adalah ampere meter. Jadi ini alatnya bisa digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, untuk ampere meter ini disusun secara seri dengan elemen listrik yang akan diukur kuat arus listriknya. Dan gambar yang satu di sini adalah alat ukur beda potensial listrik atau biasa disebut dengan tegangan listrik. Nah, alatnya disebut dengan voltmeter. Ya. Untuk voltmeter ini disusun dengan paralel atau sejajar dengan sumber listrik atau peralatan listrik yang akan diukur beda potensialnya. Untuk hukum Ohm di sini adalah pada suhu tetap tegangan V pada komponen sebanding dengan kuat arus I yang mengalir melalui komponen tersebut. Itu untuk hukum Ohm. Di sini bahwa tegangan yang diberikan pada suatu alat listrik harus disesuaikan dengan tegangan yang seharusnya diperuntukkan bagi alat tersebut. Karena jika melebihi maka akan menyebabkan kerusakan pada alat tersebut. Jadi harus hati-hati juga. Nah, untuk hubungan hambatan kawat dengan jenis dan ukuran kawat, di sini yang pertama adalah hambatan atau resistor ini berfungsi untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Yang kedua, kawat yang mudah menghantarkan arus listrik memiliki hambatan jenis yang kecil. Dan yang terakhir, penggunaan kawat penghantar yang terlalu panjang dapat mengakibatkan berkurangnya tegangan listrik. Ini untuk hubungan hambatan kawat jenis dengan ukuran kawat. Selanjutnya di sini ada bahan konduktor dan isolator. Konduktor ini bahan yang dapat dialiri arus listrik atau bisa disebut dengan mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah perak sama tembaga. Tapi kalau isolator di sini adalah bahan atau zat yang tidak dapat dialiri arus listrik atau sukar menghantarkan arus listrik. Kalau contoh di sini adalah plastik, ya, sama kayu. Ini merupakan isolator. Terus di sini untuk hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut.
Jika arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar dianalogikan dengan air yang mengalir melalui selang, maka jumlah air yang masuk ke dalam selang sama banyak dengan jumlah air yang keluar dari selang. Nah, juga analog dengan jumlah arus listrik yang masuk dalam titik percabangan sama banyak dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Itu tentang hukum 1 Kirchhoff ya. Untuk susunan seri paralel komponen-komponen listrik, ini gambar yang atas, gambar pertama ini adalah untuk rangkaian seri, yang kedua di sini adalah untuk rangkaian paralel. Kalau seri gambarnya seperti ini ya, kuat arus listrik yang melalui masing-masing komponen sama besar walaupun hambatan masing-masing komponen berbeda. Ciri dari rangkaian seri itu pasti kuat arusnya adalah sama. Yang kedua, untuk rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing komponen ini berbeda, tetapi beda potensial setiap hambatan adalah sama. Itu untuk rangkaian paralel. Nah, selanjutnya kita ke sumber tegangan listrik. Ada GGL atau gaya gerak listrik. Di sini merupakan sumber arus listrik, atau GGL adalah beda potensial antara ujung-ujung kutub sumber arus listrik ketika sumber arus listrik tersebut tidak mengalirkan arus listrik. Yang kedua adalah tegangan jepit. Tegangan jepit di sini adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber arus listrik ketika sumber arus listrik tersebut mengalirkan arus listrik. Nah, ini contoh sumber tegangan listrik ya. Nah, sekarang kita ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Rangkaiannya adalah seperti ini, rangkaian hukum 2 Kirchhoff. Kalau ini rangkaian dengan satu loop. Nah, ini ada sumber arus searah, ada dinamo sepeda. Prinsip kerja dinamo ini berdasarkan pada hukum fisika yang dikenal dengan hukum Faraday. Hukum ini menyebutkan bahwa perubahan flux magnetik dapat menimbulkan arus listrik. Nah, selanjutnya kita ke fotolistrik. Fotolistrik di sini adalah suatu proses fisika yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Untuk sumber arus listrik seperti ini digunakan sebagai pembangkit listrik di daerah terpencil. Nah, untuk elemen volta adalah elemen yang paling sederhana. Kekurangan dari elemen volta adalah bahwa elemen ini hanya dapat bekerja dalam waktu yang singkat. Energi dan daya listrik. Energi listrik di sini, energi listrik itu merupakan salah satu bentuk energi. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dari energi listrik dapat dihasilkan energi gerak, energi cahaya, energi bunyi, energi panas, dan berbagai bentuk energi lainnya. Nah, alat-alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kalor, ini bisa dilihat bahwa ada setrika, ada juga di sini adalah solder, itu mengubah dari energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas. Daya listrik itu didefinisikan sebagai energi listrik setiap satuan waktu. Untuk pemakaian energi listrik dalam jumlah besar, energi listrik dihitung dalam satuan kilowatt-hour, dengan 1 kWh adalah energi yang diserap oleh listrik yang memiliki daya 1 kW selama pemakaian 1 jam. Oke, gambarnya seperti ini ya. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu kita belajar. Lain kali kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.